Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Mufida dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang sekularisasi Islam dari buah pikirnya Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid dikenal sebagai penarik gerbong pembaharu pemikiran Islam di Indonesia. Oleh pengamat Islam kontemporer, gagasannya dianggap sebagai paradigma intelektual gerakan pembaharuan teologis di Indonesia. Pada tahun 1970-an, Nurcholish menyampaikan pidato di Taman Ismail Marzuki yang berjudul Keharusan Pembaharuan dalam Islam dan Masalah Integrasi Umat. Inti dari pidato tersebut adalah kegelisahan intelektual Nurcholish melihat kebuntuan pemikiran umat Islam di Indonesia dan hilangnya kekuatan daya dobrak psikologis dalam perjuangan mereka. Kemandangan itu ia lihat dari bagaimana umat Islam tidak bisa membedakan hal yang bersifat transenden dan temporal. Bahkan umat Islam kadang menempatkan nilai-nilai temporal itu menjadi nilai transenden, begitupun sebaliknya. Maka menurut Nurcholish, upaya pembaharuan pemikiran merupakan jalan keluar yang harus ditempuh untuk keluar dari kemandangan berpikir tersebut. Meski demikian, Nurcholish dianggap sebagai sosok kontroversial karena gagasan yang sering ia lontarkan sering disalahpahami dan mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, bahkan teman dekatnya sendiri. Salah satu gagasan yang sering menjadi kritik tersebut adalah ide sekularisasi. Menurut para pengkritiknya bahwa ide sekularisasi dapat menjadi hal yang berbahaya bagi akidah umat Islam karena merupakan gagasan yang berasal dari Barat. Selain itu, ide sekularisasi dianggap memisahkan dunia dan akhirat, padahal dalam Islam tidak mengenal konsep tersebut. Namun, sekularisasi menurut Nurcholish tidak demikian. Ia mengatakan bahwa sekularisasi tidaklah bermaksud dengan penerapan sekularisme dan mengubah kaum muslim menjadi sekularis. Namun, ini dimaksudkan agar umat Islam menduniawikan hal-hal yang bersifat duniawi dan melepaskan kecenderungan untuk ukhrawikannya. Dengan konsep tersebut, Nurcholish menyerukan agar kaum muslim berhenti menyucikan hal-hal yang memang tidak disuci. Pada masa lalu, wilayah suci itu relatif terbatas pada objek-objek fisikal yang dikenal masyarakat. Namun, kemudian wilayah suci dan sakral tersebut berkembang luas ke dalam politik, organisasi, atau partai politik. Menurut Nurcholish, jika umat Islam konsisten dengan tauhid yang dianutnya, harusnya mereka melepaskan diri dari hal-hal yang tidak sakral selain hanya pada Tuhan. Dengan kata lain, pemutlakan itu hanya untuk Tuhan, sehingga yang sakral hanya untuk Tuhan semata. Kata lain, pemutlakan itu hanya untuk Tuhan, sehingga yang sakral hanya Tuhan semata. Lebih lanjut, Nurcholish menjelaskan bahwa sekularisasi yang dimaksudkan untuk lebih memantapkan tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah. Fungsi sebagai khalifah membuat manusia mempunyai kebebasan dalam mengatur dan bertindak dalam rangka memperbaiki kehidupan di muka bumi, sekaligus memberikan pembenaran bahwa manusia memiliki tanggung jawab akan perbuatan yang telah dilakukannya di muka bumi terhadap Tuhan. Konsep sekularisasi Nurcholish menurut Fahri Ali dan Bahtiar Effendi dimaksudkan sebagai lembaga bagi umat Islam untuk membedakan, bukan memisahkan, persoalan dunia dan akhirat. Dengan kata lain, Nurcholish mencoba memisahkan penafsiran baru mengenai istilah tersebut. Di sini, istilah sekularisasi digunakan sebagai sarana untuk membumikan ajaran Islam. Karena pada dasarnya sekularisasi dan sekularisme berbeda menurut Nurcholish. Pemikiran utama Nurcholish berasal dari pemahamannya yang mendalam terhadap dua prinsip dasar Islam, yaitu prinsip tauhid dan konsep manusia sebagai khalifah. Dari kedua premis tersebut, Nurcholish mengatakan bahwa hanya Allah yang harus ditransendenkan dan memiliki kebenaran mutlak.
Sebagai konsekuensi dari pemahaman tauhid seperti itu, maka umat Islam seharusnya memandang persoalan keduniawian yang temporal, sosial, politik, kultural seperti apa adanya. Karena memandang segala sesuatu yang ada di dunia dengan cara pandang transenden secara teologis dapat dianggap sebagai sesuatu yang menentang prinsip monoteisme Islam. Dalam makalah pembaruan pemikiran yang disampaikan pada tahun 1970, Nurholis Majid banyak menyampaikan gagasan yang dianggap kontroversial, yakni gagasan sekularisasi. Konsep ini sebenarnya banyak meminjam istilah dari Harvey Cox, seorang teolog berkebangsaan Amerika Serikat yang cukup dihormati. Dalam magnum opusnya The Secular City, Harvey Cox mendefinisikan sekularisasi sebagai pembebasan manusia dari ajaran agama dan metafisika. Peralihan perhatiannya dari dunia-dunia lain kepada dunia saat ini. Meski demikian, sekularisasi menurut Cox berbeda dengan konsep sekularisme. Menurutnya, sekularisme merupakan doktrin dan ideologi yang tertutup dan hampir menjadi kepercayaan dan agama baru. Sedangkan konsep sekularisasi mengimplikasikan sebuah proses kesejarahan, sehingga sekularisasi pada dasarnya adalah sebuah perkembangan yang mengandaikan pembebasan manusia. Pandangan Harvey Cox tersebut mengenai pembebasan dan perbedaan sekularisasi dan sekularisme yang digunakan oleh Nurholis dalam mengartikulasikan gagasan-gagasan mengenai konsekuensi logis dari monoteisme Islam. Seperti yang ditulis dalam makalahnya, sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme, sebab secularism is the name of an ideology, a new closed world view which function very much like a new religion. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sekularisasi ialah setiap bentuk liberating development. Proses pembebasan ini diperlukan karena umat Islam akibat perjalanan sejarahnya sendiri tidak sanggup lagi membedakan nilai-nilai yang disangkanya Islami, mana yang transenden, mana yang temporal. Demikian juga sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme dan mengubah kaum muslim menjadi sekularis, tapi menduniawikan hal yang sifatnya duniawi dan melepaskan Islam dari kecenderungan mengukhrawikannya. Dengan pernyataan itu, Nurholis tidak saja memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sekularisasi, tapi menjelaskan lagi posisinya sejak semula yang menentang paham sekularisme. Sekularisasi lebih lanjut bertujuan untuk memantapkan tugas duniawi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tugas manusia sebagai khalifah tersebut yang memberikan adanya ruang kebebasan manusia dalam bertindak. Kebebasan dalam bertindak tersebut bisa menjadikan manusia melakukan kebaikan dalam kehidupannya, dan hal itu bisa berarti arah menuju kemajuan peradaban. Hal ini yang memberikan pembenaran bagi adanya tanggung jawab manusia di hadapan Tuhan kelak setelah hidup. Tetapi yang terjadi pada umat Islam sekarang adalah mereka kehilangan kreativitas dalam hidup keduniawian. Hal ini mengesankan seolah-olah mereka lebih memilih diam dan pasrah akan keadaan. Sebagai konsekuensi muncullah paham fatalisme yang membelenggu pemikiran umat Islam. Istilah sekularisasi dimaksudkan sebagai proses yang diperlukan yang akan memungkinkan masyarakat Islam membedakan antara nilai temporal dan transenden. Bagi Nurholis, sekularisasi yang dipahami sebagai kondisi yang membebaskan adalah juga kondisi sebab akibat yang harus ada dan sejalan dengan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Antara lain adalah mengaitkan universalisme Islam dan kenyataan di Indonesia dewasa ini. Agenda sekularisasi Nurholis Majid tersebut kemudian mendapat kritik keras. Sebagian besar itu dipicu karena penggunaan istilah sekularisasi. Sejak dekade 1980-an, Nurholis tetap konsisten dengan substansi gagasan tersebut. Meski pada akhirnya ia sedikit merevisi istilah sekularisasi menjadi desakralisasi atau devaluasi radikal. Pandangan ini dipengaruhi oleh Talcott Person dan Robert N.
Menurut Bella, paham devaluasi radikal mempunyai kaitan dengan proses awal umat Islam. Bahkan, lebih lanjut, paham ini merupakan salah satu struktur penting di masa Nabi Muhammad ketika beliau membangun masyarakat Madinah. Bella beranggapan bahwa devaluasi dapat disebut sebagai sekularisasi terhadap semua struktur sosial yang ada di hadapan Tuhan manusia yang menjadi pusat ini. Di atas segalanya ini berarti dihapuskannya ikatan-ikatan kekerabatan yang sudah lama menjadi lokus utama dari yang sakral di dunia Arab pra-Islam. Implikasi dari pernyataan teologi semacam itu menurut Nurholis adalah bahwa tidak ada sama sekali yang sakral dalam persoalan negara Islam, partai Islam atau ideologi Islam, sehingga sejalan dengan itu kaum muslim harus menerima itu sebagai konsekuensi logis dari prinsip tauhid. Dalam hal ini ia memperkenalkan jargon Islam yes, partai Islam no. Dengan jargon itu ia mengerahkan teman-temannya kepada komitmen dalam substansi nilai Islam, bukan pada lembaga-lembaga, meskipun lembaga itu menggunakan simbol Islam seperti partai Islam. Dengan konsep sekularisasi tersebut, Nurholis menyerukan agar umat Islam untuk berhenti mensucikan sesuatu yang memang tidak suci. Proses sekularisasi diperlukan karena umat Islam tidak mampu lagi membedakan hal yang sifatnya transenden dan temporal. Bahkan ada kecenderungan untuk mentransendenkan hal yang temporal. Ide tentang Islam yes, partai Islam no berasal dari pandangan secara faktual dan berasal dari pengamatan langsung Nurholis terhadap situasi umat Islam pada masa itu. Ketika ia menjadi aktivis dan mengunjungi beberapa daerah hingga melihat umat Islam menjalankan atau mengamalkan agama mereka. Namun menurut umat Islam dan elit politik. Namun menurut Nurholis aktivitas mereka jauh dari masalah-masalah yang dibahas oleh pimpinan umat Islam dan elit politik. Misalnya, ketika Nurholis melakukan kunjungan ke Bandung, Jawa Barat, ia berdialog dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya kaum muda. Namun, hasil perbincangan mereka semakin memantapkan asumsi Nurholis bahwa ada kesenjangan besar yang terjadi antara umat Islam dan pemimpin mereka. Dalam makalah yang dibacakan dalam pidato di Taman Ismail Marzuki, Nurholis memformulasikan realitas yang diamatinya itu dengan sebuah pertanyaan. Sampai di manakah umat Islam tertarik kepada partai-partai atau organisasi Islam? Kemudian dengan melihat realitas di lapangan, ia berkesimpulan bahwa hanya sedikit saja dari kaum muslim yang tertarik dengan partai Islam. Sehingga muncullah istilah Islam yes, partai Islam no. Selain itu, Nurholis juga meragukan partai-partai Islam tersebut sebagai wadah untuk memperjuangkan ide-ide berdasarkan Islam. Alasannya karena ide-ide tersebut sudah tidak menarik, atau dengan kata lain ide itu telah memfosil dan kehilangan dinamika. Ditambah lagi, partai Islam tidak berhasil membangun image positif dan simpatik. Bahkan banyak di antaranya terlibat dalam kasus korupsi. Nurholis merupakan salah satu pemikir Islam modern, menolak pendapat tentang perlunya menyatukan agama dan negara dalam bentuk hukum positif. Hal ini terlihat ketika pada masa di mana munculnya isu pembentukan negara Islam pada era tahun 70-an. Ketika itu muncul kembali gagasan untuk kembali mewujudkan negara Islam dan kembali ke Piagam Jakarta melalui Masyumi. Pembahasan mengenai hubungan dan negara agama khususnya Islam pada saat itu cukup banyak dipersoalkan. Namun Nurholis yang juga dekat dengan tokoh Masyumi tidak sepakat dengan ide tentang penyatuan negara dan agama. Ia bahkan sering menyebut pihak yang selalu berambisi mencita-citakan negara Islam sebagai orang yang berapologi semata. Ceramah Nurholis di Taman Ismail Marzuki pada tahun 1970 menyinggung soal konsep negara Islam. Yang kembali ramai diperbincangkan pada saat itu. Dalam pidato tersebut, Nurholis menyinggung tentang apologi negara Islam yang kemudian mendapat banyak kritik termasuk dari H.M. Rashidi.
Dalam pidato tersebut, menurut Nurholis, gagasan negara Islam merupakan sebuah bentuk apologi umat Islam dalam menghadapi ideologi barat seperti demokrasi, sosialisme, komunisme, liberalisme, dan lain-lain. Ideologi tersebut mempunyai pengaruh sedemikian besar di berbagai negara sehingga umat Islam merasa khawatir dan melakukan counter terhadap ideologi tersebut dengan menawarkan alternatif negara Islam, meskipun secara konseptual masih abstrak. Nurholis menulis dalam pidatonya, gagasan negara Islam merupakan suatu bentuk kecenderungan apologetik. Pertama, kecenderungan apologetik terhadap ideologi barat atau modern, seperti demokrasi, sosialisme, komunisme, dan lain-lain sebagainya. Ideologi-ideologi itu sering bersifat totaliter, artinya bersifat menyeluruh dan mendetail, meliputi setiap bidang kehidupan, khususnya sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Apologi kepada ideologi tersebut menimbulkan apresiasi kepada Islam yang bersifat ideologis politis. Dengan demikian membawa kepada aspirasi negara Islam, sebagaimana ada negara demokrasi, negara sosialis, negara komunis, dan seterusnya. Menurut Nurholis, ada dua hal yang mengakibatkan munculnya sikap apologetik gagasan negara Islam oleh sebagian umat. Yang pertama, diakibatkan karena umat Islam sedang mengalami inferiority complex atau rasa rendah diri karena berhadapan dengan barat yang lebih maju dalam berbagai bidang seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Akibat hegemoni tersebut muncullah rasa rendah diri yang kemudian menimbulkan sikap apologi dengan menolak semua gagasan dari barat termasuk sistem sosial politik seperti demokrasi. Selanjutnya, rasa rendah diri ini pula yang melahirkan apresiasi ideologis yang bersifat totaliter kepada Islam, sehingga melahirkan cita-cita negara Islam. Kedua, akibat legalisme yang berlebihan. Legalisme dalam hal ini adalah kelanjutan dari fikisme, dan kecenderungan fikisentris ini menjadi salah satu bentuk kekakuan umat Islam dalam hidup bernegara di era modern. Fikisme kemudian lebih dominan di kalangan umat Islam, sehingga gerakan-gerakan reformasi umat Islam lebih mengarah pada legalitas tersebut. Lebih lanjut, menurut Nurholis, bahwa terkadang syariat Islam yang dimaksud hanya terbatas pada aspek hukum Islam atau fikih saja, padahal cakupan syariat Islam lebih luas dari hal tersebut, seperti keadilan, kebebasan, dan kemerdekaan seseorang. Ia kemudian menegaskan bahwa konsep negara Islam itu adalah sebuah bentuk distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara. Negara adalah kehidupan sosial kolektif, sedangkan agama dimensinya lebih kepada spiritual pribadi. Fikih menurut Nurholis adalah sebuah hasil ijtihad dan produk pemikiran pada masa lalu dan sudah kehilangan relevansinya pada saat ini. Kemudian hal tersebut sudah ditangani oleh kaum reformis. Perombakan total sehingga sesuai dengan pola kehidupan modern diperlukan agar umat Islam bisa menjadi lebih kontekstual. Tentu, hal itu memerlukan ijtihad yang sungguh-sungguh disertai dengan ilmu pengetahuan. Nurholis mengajak agar umat Islam tidak hanya mementingkan kelompoknya saja, akan tetapi lebih memperlihatkan kontribusi bagi kelompok yang lain demi mengatur kehidupan bersama. Gagasan Nurholis tersebut kemudian mengundang reaksi yang cukup keras baik dari kalangan intelektual muda atau kalangan tua. Kalangan muda yang memberi tanggapan antara lain Endang Syarifuddin, Ansori, Ismail Hasan, dan Abdul Qadir Jailani. Sedangkan dari kalangan tua seperti H.M. Rosyidi, Muhammad Nasir, dan Hamka. Abdul Qadir Jailani dari kalangan muda misalnya mengatakan bahwa Nurholis tidak sejalan dengan sekularisme tersebut. Endang Syaifuddin Ansori juga berpendapat bahwa memang di dalam Al-Quran tidak dijelaskan konsep negara Islam, akan tetapi mengingkari bahwa Al-Quran memberikan kaidah tentang kenegaraan merupakan distorsi besar.
Endang menanggapi bahwa seolah-olah Nurholis ingin membuktikan bahwa setiap usaha umat Islam untuk menuju kekuasaan dianggap sebuah dosa besar. Sedangkan dari kalangan tua yang diwakili Rosyidi, ia berpendapat pandangan Nurholis sangat naif karena bersumber dari kekacauan berpikir. Bahkan Rosyidi menuduh Nurholis sebagai seorang yang mirip dengan orientalis yang begitu tinggi kecurigaannya terhadap Islam. Ia juga memperingatkan agar umat Islam khususnya kalangan muda untuk berhati-hati dengan ide pembaruan Nurholis. Begitupun dengan Hamka dan Nasir. Meski tidak secara langsung menyebut nama Nurholis, tapi dalam beberapa pidatonya ia menganjurkan agar umat Islam lebih berhati-hati dengan ide pembaruan tersebut. Ia menyeru agar umat Islam lebih bersatu sehingga cita-cita politik bisa tercapai. Untuk menghadapi berbagai reaksi tentang ide pembaruan tersebut, Nurholis lebih memilih tidak menanggapi secara serius. Hal ini dilakukan untuk menghindari polemik yang berkepanjangan. Apalagi banyak yang tidak bisa memahami ide pembaruan yang digagasnya. Hal itu terlihat dari banyaknya tanggapan kemarahan dan kecurigaan karena tidak bisa memahami gagasan pembaruan tersebut. Nurholis bahkan sudah dianggap melenceng dan murtad. Bahkan lebih serius, banyak ancaman yang dituduhkan padanya. Sebaliknya, bagi para pendukung gagasan Nurholis lebih memilih untuk diam dan memperkokoh pendiriannya meskipun bertentangan dengan arus utama. Di antara nama-nama yang mendukung ide Nurholis tersebut diantaranya Johan Effendi, Utomo Danajaya, Eki Syarifuddin, Syahruddin, Joseph Fatudin. Salah satu dari pendukung gagasan Nurholis seperti Dawam Raharjo bahwa mereka lebih memilih melawan arus dan memberanikan diri melawan umat karena menurutnya apa yang dikehendaki oleh umat tersebut bukanlah yang mereka butuhkan. Ia juga mengkritik pendekatan yang dilakukan oleh umat Islam yang cenderung menjadikan Islam sebagai ideologi. Hal itu menurutnya bisa saja menjadikan Islam distorsi ke ruang yang lebih sempit dan berhadapan dengan ideologi lain seperti sosialisme atau nasionalisme. Ia berpendapat bahwa ideologi itu adalah teori-teori dan pernyataan yang berhubungan dengan agenda sosial politik. Meskipun menurutnya Islam juga memiliki agenda sosial politik, tapi ajaran Islam jauh lebih luas daripada agenda politik tersebut. Sama halnya dengan Dawam, Nurholis juga berpendapat bahwa Islam bukan ideologi, karena menurutnya jika Islam adalah sebuah ideologi, maka ia merupakan produk pemikiran manusia, sama halnya dengan ideologi sosialisme, kapitalisme, dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya Islam sebagai kebenaran mutlak dipertanyakan. Untuk menyongsong masa depan Islam, Nurholis mengharapkan agar umat Islam bersikap rasional dan realistis dalam menghadapi era pembangunan. Ia mengajarkan umat Islam agar melahirkan ide baru yang bisa menjadikan alternatif, tetapi alternatif tersebut harus lebih bersifat modern, terbuka, rasional, realistis, serta melintasi agama, keragaman suku dan agama. Namun ia pun mewanti-wanti agar nantinya ideologi tersebut tidak terjebak pada pengkultusan ide tersebut nantinya, tetapi harus disertai dengan sikap kritis dan rasional. Adapun mengenai alternatif atau ide baru yang akan dilahirkan, Nurholis berharap agar ide itu bisa memecahkan persoalan nyata yang dihadapi oleh rakyat maupun anggota partai politik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.